Jadi pendidikan sholat kepada anak itu umur 7 tahun Pak awalnya. Lalu dari 0 tahun sampai dia umur 6 tahun sampai 7 tahun, apa yang kita ajarkan kepada anak? Tauhid. Wahai anakku, Tuhan kita namanya Allah. Belum kita suruh sholat dia, sudah kita perkenalkan sama dia, wahai Tuhan, anakku, Tuhan kita namanya Allah. Wahai anakku, Allah itu esa. Wahai anakku, Allah itu tidak berbilang. Wahai anakku, Allah itu maha kuasa. LQTV, rahmatan lil alamin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang diberikan Allah kepada kita. Selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita khususkan kepada junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita sedang berada pada masa-masa fitnah. Salah satu daripada fitnah yang terakhir yang kita alami adalah penyerangan terhadap guru kita, masyayikh kita, Syekh Muhammad Ali Jabir, yang beberapa hari yang lalu telah diserang dan dilukai oleh seseorang, sehingga ini merupakan catatan gelap dalam perjalanan Islam di tanah air kita. Dan tentunya ini bukan peristiwa pertama, dan kita berharap ini menjadi peristiwa terakhir. Penyerangan dan penjoliman terhadap ulama ini mudah-mudahan tidak berlangsung lagi pada masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Islam ini memiliki beberapa sendi-sendi. Artinya Islam itu dibangun dari sendi-sendi dan pondasi-pondasi yang ada. Dan Islam itu memiliki ajaran secara syariat, dan Islam juga memiliki ajaran secara hakikat dan ma'rifat, bahwa kita beribadah kepada Allah baik dengan ibadah yang dapat dilihat oleh orang dan ibadah yang dapat didengar oleh orang. Tetapi ada satu ibadah yang tidak didengar orang sekaligus tidak dapat dilihat orang, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Itulah hakikat dan ma'rifat. Itulah sebenar-benarnya ibadah, dan itulah ibadah yang Allah kehendaki. Dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, al-ilmu ilman, ilmu fi qalbi wa ilmu alal lisan. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama ilmu yang ada di dalam hati, yang kedua ilmu yang ada di dalam lisan. Dari keduanya itu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang di dalam hati. Jadi ada ilmu dua macam. Yang pertama ilmu dalam hati, itulah ilmu batin, itulah ilmu hakikat, itulah ilmu ma'rifat, itulah ilmu tasawuf. Sedangkan yang kedua ilmu alal lisan, ilmu yang diucapkan dengan mulut, itulah ilmu fikih, itulah ilmu syariat. Ilmu yang pertama tadi hakikat, makrifat, tasawuf atau ilmu batin, itu tidak dapat diketahui oleh orang lain.
Dan orang yang memiliki ilmu ini semakin dia dapat, semakin mendalam, semakin mendalam, semakin dalam, semakin dalam. Sedangkan kalau ilmu syariat tadi, ilmu fikih tadi, semakin orang itu dapat, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Jadi kalau orang belajar ilmu hakikat, makin masuk ke dalam hakikat itu makin dalam, makin dalam, makin dalam. Ibaratnya orang kalau di dalam air, dia semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Orang lain tidak dapat melihat dia, tapi dia dapat melihat orang lain. Tapi kalau kita punya ilmu cuman ilmu syariat saja, kita akan lebih tinggi, 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 tinggi naik. Sehingga kerja kita hanya melihat amalan-amalan orang saja. Maka nggak jarang sekarang orang makin belajar, makin dia belajar, bukan makin tenang hatinya. Makin dia belajar agama ini makin susah dia. Kenapa? Makin banyak musuhnya. Makin dia belajar, makin salah orang semua. Itulah kalau orang cuman belajar ilmu syariat saja. Dia cuman belajar ilmu fikih saja. Dia cuman melihat apa-apa yang dikerjakan orang. Dia hanya mendengar apa-apa yang diucapkan orang. Cuman itu saja. Tapi dia tidak pernah belajar apa-apa tentang hati, apa-apa tentang hakikat, apa-apa tentang ma'rifat. Padahal Rasulullah mengatakan awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Tidak akan sampai kepada Allah kalau kau sholat tidak makrifat kepada Allah. Kau enggak kenal kepada Allah yang kau sembah. Kau enggak kenal kepada Allah yang engkau sebut-sebut itu. Maka awal daripada itu, sebelum kau sholat, maka kenali Allah. Makanya ketika Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya, yang pertama kali diajarkan Luqmanul Hakim itu bukan sholat. Yang pertama kali diajarkan Luqmanul Hakim itu adalah tentang mengesahkan Allah, tentang bertauhid kepada Allah. Itu yang pertama kali diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Salat adalah ajaran yang keenam. Yang pertama kali yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya tentang tauhid, mengesahkan Allah. Begitu juga kita mengajarkan anak kita. Makanya kata Nabi, ajarkan anakmu sholat, suruh sholat anakmu umur 7 tahun. Mengajarkan anak sholat, menyuruh anak sholat umur 7 tahun, Pak. 10 tahun anakmu tak mau sholat, maka boleh pukul dia. Jadi pendidikan sholat kepada anak itu umur 7 tahun, Pak, awalnya. Lalu dari 0 tahun sampai dia umur 6 tahun sampai 7 tahun, apa yang kita ajarkan kepada anak? Tauhid. Wahai anakku, Tuhan kita namanya Allah. Belum kita suruh sholat dia, sudah kita perkenalkan sama dia. Wahai Tuhan, anakku, Tuhan kita namanya Allah. Wahai anakku, Allah itu esa. Wahai anakku, Allah itu tidak berbilang. Wahai anakku, Allah itu maha kuasa. Wahai anakku, berserah dirilah kau kepada Allah. Wahai anakku, Allah tempat kau kembali. Itu tanamkan dulu sama anak kita. Dari 0 sampai 7 tahun kita tanamkan itu. Tek umur 7 tahun baru suruh anak kita sholat. Nah, kita sekarang terbalik. 2 tahun, 3 tahun kita suruh sholat anak kita dan kita suruh ke masjid. Tidak kita bekali, terakhirnya anak kita ke masjid bikin ribut. Bapak punya anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, gak usah suruh ke masjid dulu, Pak. Maka kadang-kadang ada perbuatan yang kelihatannya benar tapi salah. Maka dalam agama ini udah jelas. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 wasiat, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku, pegang itu. Dalam mendidik anak juga pegang itu. 2 tahun kita suruh anak kita, ayo nak sholat ke masjid. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita suruh ke masjid. Ayo anak-anak rame umur 5 tahun sholat di masjid. Apa kerja mereka di masjid? Mereka tidak sholat, mereka bermain-main dengan temannya, bikin ribut, akhirnya mengganggu orang dewasa yang sholat.
Kalaupun kita mau suruh anak kita ke masjid bekali dengan ilmunya, wahai anakku, kalau di masjid jangan bikin ribut. Allah marah kepada orang yang bikin ribut di masjid. Itu harus kita sampaikan kepada anak kita. Nah,